ketemu lagi ya. Transcending level of consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutin yang masih nature 30 ya, atau level 30. Kemarin sinyalnya kurang mendukung, jadi kita ulangi saja. Jadi rasa bersalah atau guilt yang sangat umum dimanfaatkan untuk memanipulasi ya, dan menghukum dalam bentuk menimpakan kesalahan. Jadi kesalahan oleh masyarakat kita mewujudkan diri dalam berbagai ekspresi seperti menuduh diri sendiri, masokis, dan seluruh gejala menjadikan diri sebagai korban. Yang paling sering ditemukan itu adalah, sering saya temukan ya, itu menuduh diri sendiri. Rasa bersalah tanpa sadar mengakibatkan penyakit psikosomatis, rentan terhadap kecelakaan dan perilaku bunuh diri. Banyak orang kesulitan mengatasi rasa bersalah sepanjang hidup mereka, sementara yang lainnya berusaha keras untuk melarikan diri dari perasaan itu dengan secara amoral menyangkal rasa bersalah tersebut. Dominasi rasa bersalah mengakibatkan orang sibuk dengan dosa, lupa dengan rahmat Tuhan ya. Sebuah sikap emosional yang tak kenal ampun, yang sering dieksploitasi oleh pemimpin keagamaan yang memanfaatkannya untuk memaksa dan mengendalikan jamaahnya gitu ya. Pedagang dosa dan penyelamatan yang terobsesi dengan hukuman seperti ini kemungkinan bertindak karena rasa bersalah mereka dan memproyeksikannya kepada orang lain. Cabang kebudayaan yang menunjukkan penyimpangan mendera diri sendiri seringkali mewujudkan bentuk endemik kekejaman lain, seperti ritual umum pembunuhan terhadap hewan-hewan. Rasa bersalah memicu amarah dan pembunuhan sering menjadi ekspresinya. Hukuman mati merupakan contoh bagaimana pembunuhan memuaskan masyarakat yang marah dan dilumuri rasa bersalah. Ya, masyarakat kita kayaknya masih di sekitar sini. Tetapi tidak pernah menunjukkan bahwa hal tersebut mengandung nilai pencegahan atau koreksi. Sebaliknya, hukuman mati memuaskan kebutuhan emosi terhadap pembalasan dendam belaka. Kemudian kita masuk ke aspek klinis. Ini merupakan level rasa bersalah serius dan menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang tidak baik, orang jahat. Dan yang paling ngeri lagi adalah menganggap Tuhan hobinya menghukum dan pendendam. Rasa bersalah merupakan perilaku yang dipelajari dengan komponen psikologis besar. Ada masukan dari masyarakat, orang tua dan agama, di samping pemrograman negatif oleh program-program sosial. Oleh karena itu, rasa malu bisa menonjol dengan konsekuensi menghakimi diri sendiri sebagai orang yang tidak berharga, tidak pantas,
tidak bisa dicintai dan hanya cacing remeh yang dibenci Tuhan serta tidak pantas diselamatkan, apalagi dimaafkan. Jadi dalam kepribadian yang didominasi oleh rasa bersalah, kesalahan itu dianggap sudah cacat seumur hidup. Seolah-olah Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Jadi pengingkaran ya kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu optimis melihat kita meskipun kita memiliki segudang kesalahan, segunung kesalahan gitu ya. Jadi aslinya masyarakat yang terus-menerus dididik diarahkan ke dalam neraka rasa bersalah, yang artinya masyarakat kita diajak untuk mengingkari rame-rame sifat atau kehadiran Ar-Rahman ya. Sehingga orang kemudian tuh hanya gara-gara kentut di depan umum merasa sudah melanggar seluruh kesucian dirinya gitu ya. Ada yang begitu. Ya gara-gara kentut aja udah langsung guilty feelingnya itu berminggu-minggu nggak sembuh-sembuh. Kentut di depan bupati. Ya jadi ini masyarakat kita itu memang waduh pengingkaran kepada Ar-Rahman tuh luar biasa. Luar biasa. Ini adalah level menghakimi diri sendiri sebagai orang yang tidak dapat dimaafkan. Dan sudah tidak ada harapan atau pengampunan baginya. Jadi dia menutup. Jadi banyaklah menutup sifat Maha Pengasih Ar-Rahman, menutup pengampunan gitu ya. Kemudian rasa bersalah mengambil bentuk penebusan dosa. Konsep penebusan. Membenci diri sendiri. Menghukum diri sendiri secara psikologis dan fisik. Bunuh diri. Penyangkalan diri. Dan kemudian itu menyebarkan ketergantungan. Bahwa penebusan dosa itu melalui seseorang misalnya. Lihatlah penderitaan hamba-Mu ini ya Tuhan. Menjadi upaya halus untuk memanipulasi Tuhan. Salah satu mekanisme ego menangani rasa bersalah dengan cara proyeksi. Sehingga motif dan emosi seseorang diingkari dan dianggap sebagai berada di luar sana. Dan oleh karena itu menjadi objek kebencian dan dendam yang beralasan. Sebuah paradoks spiritual ditunjukkan oleh ajaran religius, membenci kesalahan, ya kan? Membenci dosa yang hanya mengekspresikan apa yang disesalkan. Perangkap ini dapat dilewati dengan kasih sayang, pengampunan, dan menyadari bahwa manusia dan individu itu picik, bodoh, naif, dan benar-benar tidak tahu atau tidak mengerti mengapa atau apa yang mereka lakukan. Dan memang ya manusia ketika dia terjebak atau masih di fase dualitas, maka pasti melakukan kesalahan.
pasti melakukan kesalahan. Tinggal seberapa kecil besarnya itu yang jelas dia di dualitas itu akan melakukan kesalahan. Persoalannya adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka kemudian tuh yang diributkan, yang disoal itu hanya soal bagaimana menghukumi tampilan peragaan. Orang kemudian tuh nggak mau melihat lebih dalam lagi bahwa di balik tampilan tuh ada ego merasa sebagai sumber, sebagai subjek. Ya. Ini kan sebagai subjek, kemudian ego merasa sebagai sumber. Kita kemudian menghabiskan banyak waktu untuk menyesali tampilan saja, lalu abai dengan ini. Padahal secara spiritual, justru tampilan itu hanya memperagakan ini gitu. Memperagakan kesadaran identifikasi bahwa saya adalah subjek, saya adalah sumber. Lalu ya menampilkan kebutuhan sebagai subjek, menampilkan kebutuhan sebagai sumber. Seperti itu. Tapi kemudian tuh ini sebagai kesadaran sebagai subjek, sebagai sumber tuh dianggap enteng saja. Padahal ketika kesadaran sebagai subjek, sebagai sumber, itulah akar anania terkuat di situ. Akar anania, dan itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Orang hanya kemudian tuh mempersoalkan tampilan peragaan. Kita terjebak dalam paham positivisme. Paham positivisme. Ketidaktahuan adalah produk sampingan otomatis dari mekanisme mental internal bawaan ego yang diperiksa dan diklarifikasi dari sudut pandang evolusioner di dalam buku Truth versus Falsehood. Rasa bersalah juga bisa diperbaiki dengan mengenali kebenaran pernyataan Socrates, yakni semua manusia hanya mencari apa yang mereka anggap baik. Jadi semua manusia hanya berbuat untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan hidup mereka, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi sayangnya karena keterbatasan persepsi, kebenaran tidak dapat dibedakan dari ketidakbenaran atau kebaikan sejati dari sesuatu yang dianggap sebagai disukai, sesuatu yang dianggap sebagai disukai. Ya. Jadi kemudian kita karena fokus membahas tampilan, ya kecenderungan psikologis kita kemudian tuh ya menyukai tampilan toh. Rasa bersalah adalah konsekuensi dari ingatan mengenai tindakan masa lalu yang disesali sebagaimana orang mengenangnya. Ini hanya dapat ditransendensi oleh atau dengan menata ulang konteks. Ya. Kesalahan merupakan konsekuensi alami impersonal dari pembelajaran dan pengembangan sehingga tidak dapat dihindari. Tapi masyarakat kita itu anti kesalahan. Jadi seolah-olah kalau sekali salah itu kesucianmu hilang. Sekali salah nama baikmu hilang selamanya. Sementara evolusi berlangsung, kecakapan belajar yang disebut sebagai intelijensi meningkat sebagai upaya coba dan gagal, ya, trial dan error. Jadi ya intelijensi kita berkembang melalui fase
coba dan gagal. Kemudian karena kita melihat kegagalan sesuatu yang menghilangkan kesucian, sesuatu yang menghilangkan kemurnian, akhirnya kita kemudian tuh menjadi takut untuk melakukan sesuatu. Akhirnya masyarakat kita tidak kreatif, tidak berani melakukan coba dan gagal. Karena gagal berarti hukuman dari Tuhan. Gagal berarti kutukan dari Tuhan. Itu namanya program pengasuhan berbasis guilt. Proses coba dan gagal kemudian terakumulasi sebagai data dan memori. Ini meningkat sebagai rangkaian kesatuan waktu yang panjang dan pengalaman yang mengurutkan peristiwa-peristiwa menjadi dulu dan sekarang. Dia masuk ke kerangka waktu tubuh. Dulu, sekarang. Diri saat ini adalah sekarang, dan diri masa lalu adalah dahulu, dan kenyataannya, diri yang dahulu tidak sama dengan diri yang sekarang. Penyesalan dan rasa bersalah berasal dari menyamakan diri yang sekarang dengan diri yang dulu. Jadi dia gagal memahami konteks waktu tubuh. Padahal sebenarnya sudah tidak ada. Keduanya tidak sama atau memori diri yang dulu bisa direkontekstualisasi dengan level kesadaranmu yang sekarang. Rasa bersalah dapat menjadi emosi edukatif yang timbul sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masa lalu tidak bisa ditulis ulang, tetapi bisa direkontekstualisasi dengan level kesadaran sekarang agar menjadi sumber pembelajaran konstruktif. Ini yang penting. Penyesalan akibat peristiwa atau keputusan masa lalu bisa diperbaiki dengan menyadari bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, apapun yang dianggap sebagai dosa di masa lalu, dari mata Ar-Rahman, dari kehadiran Ar-Rahman, semuanya menjadi modal awal untuk menjadi alim. Menjadi modal awal untuk menjadi alim. Jadi hanya dengan kehadiran Ar-Rahman, maka kemudian tuh seluruh kesalahan-kesalahan kita, seluruh katakan dosa-dosa itu bisa menjadi pupuk untuk menjadi alim untuk jiwa kita. Saya kira itu poinnya untuk sore ini, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau memiliki buku Transcending Level of Consciousness, bisa japri ya, buat para untuk bisa buku seperti ini. Terima kasih, kita bertemu besok sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menikmati.